Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas salah satu tugas proyek sistem penelitian keputusan dengan metode profil matching. Sebelumnya saya Rafli Grisali Pali dengan Indo 3196 bertugas sebagai moderator, dan Saya Rinta Solo dengan NIM 231093. Saya Deborah Ivana Surya dengan NIM 231094. Saya Cindy Pertiwi Fatma dengan NIM 231095. pada laporan proyek yang kami ambil, studi kasusnya yaitu keputusan pemilihan aplikasi menetapkan plan terbaik sesuai kebutuhan, dan akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya Deborah. Adapun tahapan metode. Tahapan metode terbagi dalam 10. Metode yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, menentukan bobot tiap kriteria. Yang keempat, penentuan nilai target. Yang kelima, perhitungan gap. Yang keenam, konversi dari gap ke bobot nilai. Yang ketujuh, perhitungan core vector dan secondary vector. Yang ke-8, perhitungan nilai kriteria. Yang ke-9, perhitungan nilai penal. Dan yang ke-10, melakukan perankingan. Selanjutnya itu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online yang disebarkan ke grup WA, dan terdapat beberapa pilihan pada kuesioner yang nantinya dengan mudah dipilih oleh responden. Objek atau lokasi yang digunakan yaitu pada kalangan mahasiswa, tepatnya pada mahasiswa Universitas DIPA Makassar. Selanjutnya itu alternatif. Alternatif yang kami gunakan yaitu Netflix, YouTube, WeTV, View, Disney, Prime Video, Viki, Tabiago, Inflix, dan Video. Adapun kriterianya yaitu harga, kualitas video, ketersediaan konten, dan fitur tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinta Solo. Kriteria. Di sini kami mengambil 4 kriteria. Yang pertama, kriteria harga dengan kode C1. Total bobot harga berdasarkan dengan kuesioner yaitu 149. Normalisasi bobot 0,2483 didapatkan dari total bobot harga dibagi dengan total keseluruhan bobot pada kriteria. Selanjutnya, kualitas video dengan kode C2. Kode C2, bobot 155, normalisasi bobot 0,2583. Begitupun dengan kedua kriteria selanjutnya. Di sini kami mendapatkan total bobot 600 dan total normalisasi bobot 1. Lanjut. Masuk pada analisis permasalahan. Dalam menentukan nilai bobot kriteria, kami menggunakan kuesioner untuk mengklasifikasikan kriteria penilaian. Dengan masing-masing kriteria memiliki nilai bobot dengan skala 1 sampai dengan 5. Di mana penjelasan untuk nilai skala: 1 sangat tidak penting, 2 kurang penting, 3 penting, 4 cukup penting, dan 5 penting. Berikut adalah tabelnya. Lanjut. Masuk pada nilai alternatif. Ini telah terdapat 10 alternatif yang kami ambil, yaitu Netflix, YouTube, WeTV, View, Disney Plus, Prime Video, IG, HBO Go, Inflix, dan Video. Masuk pada penentuan nilai target. Platform yang ingin dicari oleh konsumen untuk kriteria aplikasi antara lain: yang pertama, harga yang terjangkau; yang kedua, kualitas video yang tinggi; yang ketiga, ketersediaan konten yang lengkap; dan yang keempat, fitur tambahan yang memadai. Berikut tabelnya. Baik, selanjutnya itu perhitungan GAP, di mana GAP sama dengan value atribut dikurang dari value target yang telah ditentukan pada penentuan nilai target. Adapun hasil dari perhitungan GAP yaitu adalah kode A1, C1 dengan nilai 4 dikurang 2 sama dengan 2, C2 4 dikurang 4 sama dengan 0, C3 4 dikurang 4 sama dengan 0, C4
selisih T minus 2 dengan bobot nilai 3 dengan keterangan sedikit di bawah target, selisih 3 dengan bobot nilai 2,5 dengan keterangan cukup jauh di atas target, selisih minus 3 dengan bobot nilai 2 dengan keterangan cukup jauh di bawah target, selisih 4 dengan bobot nilai 1,5 dengan keterangan jauh di atas target, selisih minus 4 dengan bobot nilai 1 dengan keterangan jauh di bawah target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Baik, jadi hasil dari bobot nilai gap di atas dapat ditentukan bahwa nilai alternatif pada A1 Netflix, C1-nya adalah 3,5, C2-nya 5, C3-nya 5, C4 5, dan begitupun seterusnya untuk setiap alternatif. Selanjutnya yaitu menghitung core vector dan secondary vector, di mana pada perhitungan core vector kita menggunakan rumus NCF sama dengan NC per IC, yang dimana NCF merupakan nilai rata-rata core vector, NC jumlah total nilai core vector, dan IC jumlah item pada core vector. Begitupun pada secondary vector. Baik, dalam menghitung core vector dan secondary vector, hasil perhitungan NCF dan NSF atas kriteria di mana telah ditentukan bahwa kriteria C2 dan C3 sebagai core vector, sedangkan C1 dan C4 sebagai secondary vector. Sebagai contoh perhitungan NCF, rata-rata core vector pada Netflix diperoleh dari nilai C2 dijumlahkan dengan C3 dibagi dengan 2, yang hasilnya 5, sedangkan untuk perhitungan NSF atau rata-rata secondary vector diperoleh nilai C1 dijumlahkan dengan C4 dibagi dengan 2, yang hasilnya 4,25. Cara yang sama berlaku juga untuk alternatif yang lain. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai kriteria, di mana di sini nilai kriteria sama dengan jumlah nilai core vector dikalikan dengan dijumlahkan dengan nilai secondary vector. Baik, perhitungan nilai kriterianya telah ditentukan nilai persentase pada setiap kriteria, yaitu untuk persentase bobot core vector ditentukan sebesar 60% dan persentase bobot secondary vector ditentukan sebesar 40%. Baik, selanjutnya Deborah. Selanjutnya itu perhitungan nilai final. Perhitungan nilai final dilakukan dengan menggabungkan nilai core vector dan nilai secondary vector menggunakan formula yang mempertimbangkan bobot masing-masing vektor, di mana NCF memiliki bobot lebih besar 60% karena dianggap lebih krusial dibandingkan NSF 40%. Berdasarkan dari nilai final ini kemudian ditentukan urutan ranking, di mana jika pada nilai final terbesar maka akan menduduki ranking pertama, dan berlaku sebaliknya. Jika pada nilai final terkecil maka akan menduduki ranking terakhir. Selanjutnya Pada penentuan ranking, jadi di sini telah berdasarkan dari perhitungan NCF, SF, dan final didapatkan data sebagai berikut dan berikut tabelnya. Kesimpulan dari proyek kami, perhitungan dengan metode profile matching sebagai pendukung keputusan pemilihan aplikasi menonton film terbaik sesuai kebutuhan pengguna telah memberikan rekomendasi bahwa video menjadi alternatif dengan performa terbaik berdasarkan nilai akhir 4,80. Netflix menempati posisi kedua dengan nilai 4,70. WeTV dan HBO Go memiliki performa serupa di posisi ketiga dengan nilai 4,50. Alternatif lainnya memiliki skor yang kompetitif dengan sedikit perbedaan dalam nilai final. Baik, sekian dari penjelasan kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Shalom.